Di balik gemerlapnya dunia fashion dan lezatnya dunia kuliner, faktanya ada beberapa hewan yang sengaja diternakan untuk memenuhi permintaan pasar. Dan siapa sangka, beberapa hewan ini ternyata menjadi bahan baku utama. Dan ketika dewasa, hidupnya berakhir untuk diproses di peternakan. Dan kali ini kita bakalan bahas proses produksi dari hewan yang bikin shock. Meskipun buaya seringkali dianggap sebagai predator yang menakutkan dan sebisa mungkin dihindari, di Brasil, hewan reptil ini justru menjadi bagian dari industri peternakan dan pengolahan yang terorganisir. Praktik ini dikenal sebagai budidaya buaya lestari yang menggabungkan kepentingan komersial dengan upaya konservasi. Proses dimulai dengan pengambilan telur buaya dari sarang di alam liar. Telur-telur ini kemudian dibawa ke peternakan untuk menjalani proses inkubasi. Bahkan, demi memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi, seringkali pekerja peternakan membantu proses penetasan secara manual. Setelah menetas, bayi-bayi buaya dipindahkan ke fasilitas pembesaran khusus. Di sana, mereka ditempatkan dalam kandang terpisah berdasarkan kelompok usia untuk memastikan perawatannya optimal. Buaya kecil atau yang sering disebut hatchlings diberi pakan basah berupa daging halus. Seiring bertambahnya usia dan ukuran, diet mereka disesuaikan hingga akhirnya mencapai ukuran ideal dan siap untuk dipanen. Buaya yang telah dipanen akan dibawa ke pabrik pengolahan. Disinilah kulit dan daging buaya dipisahkan. Kulit buaya diolah lebih lanjut menjadi bahan baku bernilai tinggi yang laku dijual di pasar global untuk pembuatan produk mode mewah seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Daging buaya dipotong-potong, dikemas dalam kemasan khusus, dan dipasarkan sebagai produk makanan. Yang menarik, tidak semua buaya di peternakan ini berakhir di pabrik. Sebagai bagian integral dari program konservasi, sebagian buaya yang telah mencapai ukuran tertentu akan dilepas kembali ke habitat aslinya di alam liar. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga populasi buaya alami agar tetap stabil dan terhindar dari ancaman kepunahan. Siapa sangka, ular yang dikenal berbahaya dan sering dihindari ternyata menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar warga desa Kertasura, Cirebon. Desa ini menjadi sentra pengolahan ular yang memasok produknya hingga ke pasar internasional. Aktivitas bisnis ini diawali dengan penangkapan ular dari berbagai daerah. Ular-ular yang berhasil ditangkap kemudian dikumpulkan. Ular yang sudah terkumpul di dalam karung dikirim ke tempat pengolahan. Di lokasi ini, ular-ular ditimbang dan terjadi proses tawar-menawar harga antara pengepul dan penjual hingga tercapai kesepakatan. Setelah transaksi, ular disortir berdasarkan jenis dan ukurannya. Ular yang telah disortir selanjutnya menjalani proses pengolahan yang ketat untuk diambil seluruh bagiannya. Ular-ular dimasukkan ke dalam drum berisi air untuk dimatikan. Tahap selanjutnya adalah pemisahan antara daging dan kulit. Beberapa jenis ular berukuran besar, seperti piton, dipisahkan karena memiliki jenis kulit yang lebih mahal. Kulit piton ini sering digunakan sebagai bahan baku tas mewah untuk pasar Eropa. Selain itu, beberapa jenis ular dibiarkan utuh dan hanya diambil jeroannya. Ular utuh yang sudah direbus ini dibentuk melingkar dan dikeringkan menggunakan mesin oven. Ular kering ini dijual sebagai bahan ramuan tradisional, terutama untuk pasar Tiongkok. Mungkin tak banyak yang familiar dengan satwa kecil yang satu ini. Ini adalah cerpelai atau mink. Hewan ini termasuk dalam keluarga musang
yang merupakan spesies asli dari wilayah belahan bumi utara dan dikenal karena karakteristiknya yang unik. Daya tarik utama cerpelai terletak pada bulunya yang istimewa. Bulu cerpelai memiliki karakter yang padat, lembut, berkilau, dan sangat diminati di pasar global. Secara alami, bulu cerpelai didominasi warna coklat tua pekat, seringkali dengan aksen warna putih samar di area tenggorokan, dada, dan bagian bawah tubuh. Namun berkat peternakan, kini muncul varian warna lain termasuk cerpelai dengan bulu yang sepenuhnya putih atau coklat muda. Tingginya permintaan akan kemewahan bulu inilah yang memicu pertumbuhan pesat industri peternakan cerpelai atau fur farming. Dalam industri ini, cerpelai diternakan dalam alur yang ketat. Cerpelai betina yang telah kawin akan melahirkan anak-anak yang kemudian dibiarkan bersama induknya hingga masa menyusui selesai. Setelah mencapai usia yang cukup, anak-anak cerpelai dipisahkan dan dipindahkan ke kandang pembesaran individual. Di sini, mereka diberi pakan khusus yang disiapkan di atas kandang masing-masing. Ketika tubuh cerpelai telah mencapai standar ukuran dan kualitas bulu yang ditetapkan perusahaan, mereka akan diambil dan dimasukkan ke dalam kotak khusus. Proses pemusnahan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan gas beracun untuk memastikan kematian cepat. Setelah tidak bernyawa, bangkai cerpelai diproses melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan kulitnya. Cerpelai ditempatkan pada wadah rak khusus untuk menjalani proses pengkulitan. Kulit cerpelai yang telah terpisah dibersihkan dan dipasang pada tatakan khusus. Selanjutnya, setiap kulit diberi label dan mulai disortir berdasarkan warna. Tahap krusial ini memanfaatkan sistem komputer untuk mendeteksi dan mengkategorikan bulu cerpelai dengan detail, termasuk variasi dan corak warnanya. Bulu yang telah disortir akan diperiksa ulang secara manual untuk memastikan kualitasnya. Setelah lolos pemeriksaan, bulu cerpelai dikemas dalam plastik dan kardus, siap dikirim ke pihak pengolah selanjutnya. Bulu-bulu ini kemudian digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri fashion mewah, seperti pembuatan mantel, jaket, dan berbagai produk garment lainnya. Di Indonesia, mengonsumsi daging kura-kura bukanlah praktik yang umum. Namun, hal ini sangat berbeda dengan di Tiongkok, di mana hidangan kura-kura, khususnya kura-kura cangkang lunak atau labi-labi, telah menjadi santapan yang lumrah dan populer. Budidaya labi-labi melibatkan proses yang terperinci, dimulai dari penetasan hingga siap panen. Para pekerja peternakan akan mengumpulkan telur labi-labi yang kemudian ditempatkan pada wadah khusus. Telur-telur yang terkumpul lalu ditutup dengan tanah dan dipindahkan ke tempat penetasan yang terkontrol. Setelah kurang lebih 50 hingga 60 hari, telur akan menetas dan bayi-bayi kura-kura mulai keluar dari cangkangnya. Bayi labi-labi yang baru menetas akan disortir berdasarkan ukurannya. Beberapa akan segera dijual ke tempat lain, sementara sisanya dipindahkan ke kolam pembesaran awal. Setelah mencapai ukuran tertentu, labi-labi pun akan dipindah lagi ke kolam penangkaran yang lebih besar. Pakan yang diberikan disesuaikan dengan usia, di mana labi-labi yang masih kecil diberi pakan basah, sedangkan yang sudah cukup besar diberi pakan kering. Setelah melalui fase pertumbuhan dan mencapai ukuran ideal, labi-labi pun siap untuk dijual ke pasaran. Umumnya, kura-kura cangkang lunak Tiongkok dibeli oleh restoran dan tempat makan untuk diolah. Labi-labi sering diolah menjadi sup. Masyarakat Tiongkok memiliki kepercayaan bahwa mengonsumsi daging labi-labi dapat membawa keberuntungan atau menjadi simbol kesehatan.